الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه كافي مجيده يا ربنا لك. Nih tuh, Pak kasih Pak ininya Pak. Saya pulang. Otong aja tuh otong. Nah kita. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا Hadirin jamaah yang saya hormati, para peserta di Maulid Nabi besar Muhammad SAW, wabil khusus kepada Ustaz Hari Kamal Habib Fahmi bin Hashim Alaijus, Ustaz Haji Muhammad Nasrullah Sarjana Agama, Ustaz Ubaidullah Qori Iwakartiwa, dan Ustaz Kiai Haji Ahmad Yani yang baru saja hadir. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat dan iradahnya lah kita pada malam hari ini alhamdulillah bisa hadir untuk mengikuti
Maulid Akbar yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Nahdlatul Ummah berkaitan dengan kegiatan untuk tahun 1444 Hijriah. Selawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah yang saya hormati, mari kita mengawali seluruh rangkaian acara kita ini dengan bersama-sama bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Insya Allah dengan barokah surat Al-Fatihah yang akan kita bacakan ini, kita dapat mengikuti acara ini dengan seksama, dan setelah ini kita dapat mengamalkan apa yang kita terima pada malam hari ini. Kita doakan juga agar majlis ta'lim dan zikir ini dapat berkembang dengan sebaik-baiknya dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar pimpinan dari majlis ta'lim ini, Al-Mukarram Ustaz Harli Nasution, sarjana agama ini, dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga apa yang diniatkan oleh beliau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walil amin. Selanjutnya acara kita pada malam hari ini adalah selain pembacaan tahlil, tazkir dan tahmid, ikuti juga nanti dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengarkan tausiah, akan disampaikan sambutan kalimat tasyakur dari ketua Majelis Ta'lim ini. Untuk itu, mari kita ikuti acara yang berikutnya, yaitu pembacaan tahlil, tazkir, tahmid, dan diikuti dengan pembacaan Maulid Nabi. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Hadi Sarif Kamadi, silakan. بنيته بضاهد ذات النفس الأهلي العودة الدين الدين كان ظاهرا بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف قدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الهاد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
سخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من السمع ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وصل وسلم ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مبلغ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وعلى ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أشرف
wabarakatuh. Lembek amat suaranya. Ngantuk. Pada ngantuk nih. Sekali lagi supaya sampai kemana makomnya junjungan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Pada hadirin dan hadirat, marilah kita senantiasa mengingat pada junjungan kita Nabi Muhammad. Karena yang dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflaka. Aku tidak jadikan dunia ini berikut isi-isinya karena junjungan kita Nabi Muhammad. Marilah kita tawasul saudara-saudara sekalian pada hadirin. Tiada ada Nabi yang untuk beri syafaat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Salim alaih. واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. اللهم صل عليه مقاصدنا واغفر لنا أبر في كون الله منه ولا نبي. اللهم صل على مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والخبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال متجب. اللهم صل على مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم وبارك عليه. أما بعد pada hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة التوحيد هي رأس العبادة ومفتاح السعادة. سترها الأول في الألوهية عن كل ما سوى الله، وسترها الثاني هو الإقرار برسالة سيدنا محمد وتصديقه بما جاء به من أوامر الدين. العقل نور حرمه الله تعالى النفس وغرسه في قلوب المؤمن، وله شعاع يتصل بالدمغ يكتسب منها علوم الضرورية والنظرية. أما بعد pada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan di dalam Quran, kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pada hadirin dan hadirat, kita umat junjungan kita Nabi Muhammad. Rintangannya orang megang Islam susah, saudara-saudaraku sekalian, berat hukumnya.
berat pelaksanaannya saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu maha tinggi, maha mulia, yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Pada hadirin insyaallah kita pulang ke rahmatul husnul khatimah, saudara-saudaraku sekalian, pada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Perempuan nangga ngono. Perempuan suka nangga ya? Ngomongan satu dari dua. Hah? Kadang-kadang lakinya diceritain. Lakinya diceritain. Wah kali. Saudara-saudaraku pada sekalian ya. Kita insya Allah pulang ke rahmatullah husnul khatimah. Amin. Menjaga agama Islam berat, saudara-saudaraku sekalian pada hadirin. Agama Islam kalau dipegang panas, saudara. Amin. Asal dilepas berantakan, saudara-saudaraku sekalian pada hadirin. Kita hidup cuma 3 perkara. Dari mana mau ke mana? Dari mana di mana mau ke mana, saudara-saudaraku sekalian pada hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bikin istana, kita bikin rumah yang luar biasa 2-3 tingkat bukan punya kita. Kita meninggal jadi rebutan, benar enggak? Inilah saudara-saudaraku sekalian, ke dunia ini kecil mainannya. Pada berebut dunia timbang sampai di WC. Bener ya? Inilah saudara-saudaraku sekalian, apa saudara-saudara kagak akur-akurnya. Ribut mau berantem, Islam sama Islam ribut selalu. Tidak ada kesenangan, tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan hidup. Kenapa? Selalu orang bercekcok, bersalah paham, sirik sama orang Islam, hasud orang Islam, dengki orang Islam. Hah? Yang jadi calon haji. Benar tak? Inilah saudara-saudaraku sekalian pada hadirin, insya Allah kita pulang ke rahmatullah husnul. Kita dari junjungan kita Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ada undangan lagi saudara. Amin. Kita dikasih makan kan nih? Panitia katanya mau nyari janda, yang laki-lakinya mana? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun sebentar beliau telah memberikan pencerahan kepada kita, dan jika kita menikmati dan mendengarkan secara bersama, insya Allah akan lebih bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang beliau sampaikan tadi hanya sebagian kecil, tetapi dengan demikian pada malam hari ini telah mewarnai kegiatan kita. Beliau akan langsung menuju tempat lagi karena dia masih ditunggu. Kita doakan agar Habibun Al-Mahbub Habib Husin bin Mustafa Al-Bakar dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat, dan ilmu yang akan beliau sampaikan nanti bermanfaat buat kita semua. Jemaah yang saya hormati, mari kita dengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman akramana bil Islam wa a'azzana bil ubudiyatillah alladhi jama'ana fi rihabih fi hadzal majlis al mubarak wa fi munasabatin mubarakah bi dzikra maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita semua, As-Sayyid Al-Habib Husin Al-Bahar, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Alawi Balfaqih, yang saya hormati pengasuh Majelis Ta'lim Nadwatil Ummah
Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution, para ulama, para kiai, para habaib, asatid, hadirin wal hadirat, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Nadwatil Ummah, umumnya masyarakat ini kampung apa ini namanya? Kampung Cipinang Besar yang berbahagia. Ini saya duduk apa berdiri? Duduk aja, duduk aja. Ya, soalnya yang paling ini apa, ibu-ibu itu paling senang yang berdiri. Ini ibu-ibunya tua semua. Ada yang muda ya. Bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, saya merasa terhormat sekali diundang di acara pengajian Maulid Nabi ini. Tentu saja sejak keberangkatan saya dari Cirebon jam 4 sore, saya hanya berharap satu, yaitu keberkahan dari acara ini. Apalagi sudah jauh hari saya diberi informasi bahwa akan hadir para ulama, para habaib, khususnya Habib Husein Al-Bahar. Tadinya saya berharap beliau akan menyampaikan tausiah atau ceramah cukup lama, sehingga sampai waktunya habis pun saya tidak merasa rugi. Kedatangan saya dari jauh hanya semata-mata ingin mendapatkan berkah dari acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, semenjak kepulangan saya dari Damaskus, tahu Damaskus ya ibu ya? Syria. Tahu? Sebelah baratnya Condet itu. Saya merasa sudah banyak diundang untuk memberikan ceramah dari kampung ke kampung, dari majelis ta'lim ke majelis ta'lim, dari kota ke kota, dari lembaga ke lembaga yang lain, baik instansi pemerintah maupun swasta. Saya menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia ini senang ngaji. Senang ngaji. Dari mulai Syawal, ini ada tradisi kita, yaitu pengajian halal bihalal. Ini hanya ada di Indonesia. Belum lagi nanti saudara-saudara kita yang mau naik haji juga sama, mengadakan pengajian dalam rangka Walimatus Safar. Menjelang tahun baru Islam juga di beberapa tempat, di majelis-majelis, di masjid, di madrasah, di pondok pesantren, bahkan di instansi pemerintah juga mengadakan pengajian dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Nah, ini Maulid. Sudah 3 bulan yang lalu Maulid Nabi. Saking semangatnya, saking senangnya ngaji, kita malam ini sementara di luar menyambut tahun baru, kita di sini merayakan, memperingati ihtifalan bidzikra maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini beberapa hari ke depan atau bahkan mungkin besok ya, bulan Rajab kita sudah masuk. Nanti juga ada pengajian dalam rangka Isra. Nanti bulan Syaban di pesantren, di madrasah-madrasah juga dalam rangka khatmil dirasah atau khatmil Quran juga diisi dengan pengajian. Belum lagi kalau puasa. Sehingga pernah satu kali ibu-ibu saya dipanggil atau diundang, diminta untuk ngisi pengajian di tetangga desa di Buntet sebelah selatan. Nama kampungnya Gemulung. Saya diminta mengisi pengajian, saya tanya acaranya apa Pak? Kalau bahasa kami di Cirebon itu ngobong bata atau bakar bata itu. Nah itu sebelum bakar bata itu ada pengajiannya.
Katanya biar batu batanya itu laku. Saking senengnya apa? Ngaji. Pernah saya diundang di Indramayu. Ya. Saya tanya acaranya apa Pak? Ganti nama Pak Kiai. Ganti nama ini pun ada pengajian. Saya tanya yang diganti namanya siapa Bu? Pak, istri saya Pak Kiai. Loh istri Bapak kenapa mau diganti namanya? Istri saya cerewet banget Pak. Jadi biar nggak cerewet katanya biar diganti namanya aja. Mau saya cerai kasihan Pak Kiai, anak saya sudah banyak. Nggak saya cerai capek saya. Dia tuh kalau nyuruh makan ke saya ini Pak Kiai nggak sopan banget. Tuh Pak kalau mau makan tuh lauk pauknya derak, tapi jangan dihabisin, anak-anak kita belum pada makan. Lebih galak Pak Kiai daripada Kapolsek di Indramayu itu. Saya jawab, Pak jangan cerai Pak. Itu salah satu hambanya Allah. Salah satu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titipannya mertua. Jadi jangan dicerai, nanti ditunggu matinya aja. Nah ini kesimpulan sementara saya bahwa masyarakat Indonesia itu senang ngaji. Kalau ngaji semarak, ramai, guyup, gotong royongnya luar biasa seperti yang saya saksikan di malam ini. Tapi juga maksiatnya juga ramai. Jadi kadang saya berpikir yang salah ini siapa? Yang hadirkah? Atau tema pengajiannya? Atau bahkan saya yang menyampaikan pengajiannya ini? Sampai malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Nadwatul Ummah, ini kesimpulannya, kesimpulan awal ini sampai malam ini mungkin saya yang salah. Saya kemana-mana menyampaikan pesan-pesan kebaikan, menyampaikan ceramah, tausiah, memberikan jalan bahwa untuk menuju jalan yang selamat itu harus ke barat, saya malah ke timur. Nah ini makanya sejak keberangkatan saya dari Cirebon sudah saya niati bahwa kehadiran saya di majelis yang penuh berkah ini semata-mata saya ingin mendapatkan keberkahan dari majelis yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan di salah satu majelisnya tentang hari kiamat, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Sejak tadi engkau menyampaikan tentang dahsyatnya, luar biasanya hari kiamat. Nyatanya hari kiamat itu kapan ya Rasulullah?" Rasulullah tidak menjawab pertanyaan sahabat ini, malah balik bertanya, "Ma'adattalaha?" Kamu nanya hari kiamat kapan, itu kamu sudah punya bekal apa? Sudah punya amalan apa yang bisa kau persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat tadi tidak mampu menjawab pertanyaan Rasulullah. Dia hanya bisa mengatakan, "Ma'adatulah ya Rasulullah." Saya tidak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Tidak punya bekal, belum punya sangu apa-apa. Illa annani muhibbu. Terkecuali saya itu sangat-sangat mencintaimu ya Rasulullah. Jadi kapital, modal yang paling pertama dan utama itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Kata Rasulullah, "Sadaqah." Jawaban kamu itu sudah benar. Li'annal mar'a sayuhsyaru ma'aman ahab. Karena kita ini nanti di hari kiamat akan bersama-sama lagi dengan orang yang kita cinta. Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah menyampaikan di satu majelisnya lagi,
Kata Rasulullah, ana mustaqun ila ahbabi. Saya itu kangen banget sama kekasih-kekasih saya. Para sahabat heran, kenapa harus kangen? Setiap hari ngobrol bareng, mauludan bareng, jamiah juga bareng, jamaah bareng, kenapa harus kangen? Kata para sahabat, awalnya sudah ahbabaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah kekasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Lah, antum ashabi. Kalau kalian itu adalah sahabat saya. Amma ahbabi fahum alladzina ya'tuna min ba'di falam yarawni fayu'minuna bi. Paham gak? Ya sudah tahu kalau ibu-ibu gak paham. Fahum alladzina ya'tuna min ba'di. Kekasih-kekasih saya ini adalah mereka yang hidup jauh setelah saya. Tidak pernah ketemu saya, tidak pernah dengar suara saya, mungkin tidak punya juga kita fotonya Rasulullah, tidak pernah juga mungkin kita bareng di grup WA dengan Rasulullah. Falam yarawni fayu'minuna bi, tetapi mereka iman kepada saya. Ya kita ini yang hidup jauh setelah Rasulullah, kita juga berada di tempat, di satu posisi yang juga jauh dengan Rasulullah. Kita juga tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi kita beriman dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini dicintai dan dikagumi oleh Rasulullah. Dek, kangen nggak sama Rasulullah? Ibu kangen, Bu? Benar. Pengen ketemu malam ini apa nanti? Gak serius ini, kan kangen dia. Pengen ketemu malam ini apa nanti saja gitu. Nah ini gak sinkron ini. Kangen tapi pengen ketemunya nanti katanya. Jadi soalnya kalau pengen ketemu malam ini atau sekarang berarti harus melewati fase kematian dulu. Nah ini kalau sudah bicara mati ini kita pengennya nantilah, kita akhir-akhir aja gitu ya. Ini beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah itu menyikapi kematian itu justru merasa bahagia sekali. Dengan sukacita Rasulullah ketika kedatangan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Kata malaikat Israel, assalamu alayka ya Rasulullah, bu'istu li an aqbida ruhaka as-sa'ah. Saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu saat ini juga. Tapi kata malaikat Israel, saya juga diberi opsi untuk disampaikan ke panjenengan ya Rasulullah. Engkau ingin dicabut nyawanya saat ini juga apa nanti? Apa kata Rasulullah? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Saya lebih memilih untuk kembali kepada Allah saat ini juga. Nah kalau kita kan pengennya nanti ya, meskipun kangen, pengen ketemu sekarang apa nanti? Pengennya nanti. Kalau kangen pengen ketemu, takutnya besok juga kan? Nah ini, pada saat yang bersamaan, Rasulullah memanggil putrinya yaitu Sayyidah Fatimah. Kata Rasulullah, ya Fatimah ta'ali. Ta'ali itu kesini, kemari. Begitu sudah mendekat Fatimah, dibisikilah oleh Rasulullah, ya Fatimah, abahmu sebentar lagi akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan pulang ke hadirat Allah. Sayyidah Fatimah begitu dibisikin bahwa abahnya akan meninggal dunia, itu nangis. Sedihnya luar biasa. Karena akan ditinggal oleh seorang ayah, seorang abah, seorang rama yang selama ini sangat-sangat mencintai dan memperhatikannya. Karena saking tidak kuat menahan kesedihannya karena abahnya sebentar lagi akan meninggal dunia, Sayyidah Fatimah lari ke arah pintu. Belum sempat buka pintu kamarnya Rasulullah, dipanggil lagi, Fatimah ta'ali. Sini nak, abahmu belum selesai titip pesan. Akhirnya begitu mendekat yang kedua kalinya, Rasulullah membisikkan di telinganya Fatimah itu, ya Fatimah, anti
awwalu ahli lahu qalbi. Fatimah, dari keluarga kita ini yang akan menyusul abahmu itu adalah engkau ya Fatimah. Jadi Fatimah sudah dikasih tahu bahwa nanti yang menyusul abahnya meninggal dunia itu adalah Fatimah. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, Fatimah dibisikkan begitu malah senyum. Senyum. Mendengar berita kematiannya itu malah senyum. Coba kalau saya di pesantren, di Buntet, di Cirebon, saya sedang sakit, kemudian ada yang nengok saya, baik alumni maupun orang tua santri, bahkan santrinya, Bang, sepertinya Abah besok meninggal ini. Oh, saya kepret itu kalau kata orang tua. Lah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu cerita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin mau percaya silakan, mau tidak juga nggak apa-apa. Ini gurunya para habaib, gurunya para kiai. Kalau belajar ke Mekah itu mesti semua rata-rata pernah belajar sama beliau, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ceritanya, Sayyid Muhammad ini ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang ziarah, di tengah-tengah ziarah itu, beliau diberi sebuah anugerah berupa al-kasyaf dalam bahasa Arab itu. Dalam bahasa kita itu penampakan, bukan penampakan pocong, ya, gondorwo, wewe gombel, bukan. Tapi Rasulullah itu hadir di sini. Hadir. Rasulullah hadir ketika Sayyid Muhammad sedang berziarah di makamnya Rasulullah itu. Rasulullah ketika hadir ini bersama dengan dua kelompok. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama jumlahnya lebih sedikit dibanding kelompok yang kedua. Akhirnya Sayyid Muhammad itu tanya, "Ya Rasulullah, manil firqa'al ula? Man haula ya Rasulullah?" Itu ada kelompok yang pertama itu siapa? Mereka ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Haula min ashabi. Mereka itu adalah sahabat-sahabat saya. Lah terus ada kelompok yang kedua yang sedang bersama dengan Rasulullah, jumlahnya lebih banyak. Akhirnya ditanya sama Sayyid Muhammad juga, amal firqah tsaniyah ya Rasulullah. Kalau kelompok yang kedua itu mereka itu siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Haula min muslimi Indonesia alladzina yuhibbunani katsira. Ini luar biasa. Kata Rasulullah, mereka ini adalah umat Islam dari Indonesia yang sangat-sangat mencintai saya. Shallu ala Nabi. Nah ini luar biasa ya. Rasulullah dengan cara spesifik, dengan cara khusus itu mencintai umat Islam di Indonesia, mencintai kita.